Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar sih, ini suaranya aku masuk gak ya? Masuk, masuk, masuk. Masuk. Oke, manuk cuy. Oke, ini jadi lanjutan minggu lalu ya. Ini kayaknya cepet aja sih. Cuma beli kuota berapa giga tadi ya aku ya. Cindul. Anjing kafe doang bagus tapi gak ada wifi-nya, Cok. Nah, katanya tuh hari ini tuh aku disuruh ngerjain yang lab 1043 yang buat switch and router network. Aku belum nyoba, nggak tahu ntar bisa apa enggak. Tapi paling aku chat GPT sih cuy, menghemat waktu ya guys ya. Tapi tetap tak jelasin lah kayak biasa. Jadi labnya yang ini aku coba kirim ke Wangshaft. Waduh. Nah, yang ini ya, ini aku coba tak download. Ntar, itu kita bakal pertemuan itu praktis following skill. Oke, jadi katanya kita tuh dikasih kesempatan buat mengasah keterampilan kita di setup topologi. Topologi itu udah ada gambaran ya teman-teman SI ya. Topologi ya. Sidi topologi. Nah, topologi ya kayak gini. Apa sih ya? Arsitekturnya gitu. Routernya berapa, komputernya berapa, routernya di mana, switchnya berapa, dari mana ke kemana pakai kabel apa gitu. Terus juga topologi ini ya cuma penempatannya saja. Jaringan ini belum nyala kalau belum dikonfigurasi. Makanya di sini ada sih bagian konfigurasi yang aku nggak tahu nih. Yang ada di topologi tersebut, entah switchnya di switching atau routernya di routing gitu, atau komputernya ya entah di setting static atau EPDH CP. Satu ramai banget cuy. Terus juga nge-display device information itu berarti ya entah ngeprint info dari router kita, hostname routernya apa, IP routernya apa, ada interface apa aja dari interface ini ke mana ujungnya gitu. Lah ini bakal ada lab satu file yang ini ya, kamu download yang kanan. Oke, aku coba tak buka langsung ya cuy. Aku coba buka langsung. Ini kayaknya tuh ada disuruh SS nggak sih cuy? Ada disuruh SS nggak sih? Yang diakomodir di LMS ini loh. Apa ini? Oh bukan ya? Oh alah ya gitulah ya, intinya ntar kalau udah kelar jangan lupa di SS buat jaga-jaga gitu. Nah, bentar. Nah, arsitektur tuh kayak gini ya cuy. Nah ini nih yang di depan mata. Ini ada arsitektur. Nah, mungkin punyaku dan punyamu itu nanti bakal berbeda cuy. Mungkin punyaku ya istilahnya room, tapi punyamu tuh istilahnya yang lain. Bisa jadi komputernya tuh semuanya di bawah. Nih kan aku kan ada yang di kiri, ada yang di kanan kan, nggak full di bawah tuh. Dan begitu juga routernya aku ada di paling bawah nih. Bisa jadi pas kamu ngerjain routernya kamu tuh ada di atas gitu. Nah itu semuanya tuh bakal di random, tapi kurang lebih ya sama. Router tuh paling atas kalau dibuat lebih sederhana ya. Kalau digambar secara enggak ngerjain orang sih ya router di atas. Dari router ini ya ke bawah ke switch. Nah dari switch ini turun lagi ke PC 1 dan PC 2 gitu. Tapi ini bedanya ya ini router ditaruh di bawah gitu. Nah, nggak ada bedanya, cuma buat mempusingkan kamu doang, membingungkan peserta doang. Wih, ini Zoom boros banget kah? Kok udah makan dua? Oh enggak, salah. Nah, sini ada dressing table. Kalau kita udah belajar kemarin ya, itu ya beda sama ARP sebenarnya cuy. Ini tuh dia ngasih tahu topologinya kan udah ada kan ya. Ada router di sini di bawah router itu ada berapa switch. Oh ternyata ada 2 switch, di masing-masing switch ada 2 komputer. Tapi kita masih nggak tahu nih komputer ini IP-nya berapa, router ini IP-nya berapa, switch ini IP-nya berapa. Terus juga manager A ini nyolok ke switchnya port berapa, baru juga reception A ini nyolok ke switch port berapa lah. Semuanya itu ada dijelasin di
di dressing table cuy. Wah enak nih, gede banget. Duh salah aku, udan gini, udan gini. Di sini dingin. Minumnya americano es here. Oke, di sini ada device floor 14. Ini bangsat nih. Device apa namanya floor 14? Normalnya tuh kayak R min floor 14, S min room 145. Jadi kita tahu loh depannya tuh kalau R ya dilempar ke R ini router, S ini switch. Jadi kalau kayak gini kan bingung kan sih. Jadi kalau kamu config jaringan ya baiknya dikasih penamaan yang detail gitu. Nah, di sini ada router namanya floor 14. Dia ada dua interface. Ada dua port ya, ada dua port. Yang pertama ini gigabit 00 sama gigabit 01. Nah, yang 00 ini dia masuk ke 10.10.10.1. Kalau kita cek di sini 10.10.1 itu berarti ke switch room 145. Sedangkan yang 01 itu ke 11.1 atau room 146, switch yang di kanan gitu. Nah, terus di room 145 switch yang kiri itu room yang switch kiri ini ada interface VLAN 1 ya dengan IP address ini, dan switch kanan ini pakai VLAN 1 juga, IP addressnya 11.100 gitu. Nah begitu juga untuk manager A, manager A itu yang kiriin. Ini dia ada, nah di sini serunya nih cuy, dia ini ada dua IP cuy. Yang pertama IP versi 4, yang kedua ini IP versi 6. Yang ini IP versi 4, ini versi 6. Begitu juga yang komputer-komputer yang lain. Lah ini ada default gateway. Aku nggak tahu deh ini ntar gimana. Aku ntar nggak tahu gimana nih. Soalnya aku IP versi 6 nih nggak paham cuy sebenarnya cuy. Iya sih, Bang. Oke. Keluar sih. Cek nilai itu di mana cuy? Enggak ada. Oh ini completion. Wait. Oke, ready bosku. Ready. Mereka berdua Ready bolo. enggak bersisa, Bang. Ada tinggal osim nyari foto kan jelas banget. Bentar. Spot. Like. Waduh, cakep. Oke. Wah ini aku nggak janji lah. Aku nggak janji kelar ya teman-teman. Aku nggak janji 100%. Capek sumpah anjir. Jadi ini ada, oke, coba tak bacain lagi ya teman-teman. Tak ceritain nih sejarahnya nih. Jadi manajer network di tempat kerjanya kita ini kan kita seolah-olah kerjakan. Tuh impress dengan performa kita di kerjaan kita sebagai teknisi LAN. Dia wanita ya. Dia wanita ini mau ngedemonstrasikan kemampuannya kamu itu buat ngekonfigurasi router yang bakal menghubungkan dua LAN, network yang di kiri yang 10.10, yang kanan itu 10.11. Mau dikoneksiin di tengahnya menggunakan si router. Nah, untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda ini dengan router itu yang dinamakan dengan routing gitu. Nah, tugasnya kamu itu bakal ngekonfigurasi basic setting terkait routernya dan switchnya, yang mana dua perangkat tersebut tuh pakai sistem operasi Cisco iOS cuy. Terus nanti juga kamu bakal ngekonfigurasi IP versi 6 yang ada di network device dan host. Terus juga nanti setelah kita konfigurasi bakal diuji coba dengan end-to-end connectivity. Berarti nanti uji cobanya itu kemungkinan besar tuh dari manajer A ini bakal nge-pick ke manajer B. Intinya gitu ya. Jadi dari end device ke end device, bukan dari switch ke switch gitu, atau dari sini ke sini saja, enggak gitu. Tapi dari komputer ke komputer yang ada di network lain gitu. Nah ini ada note. Kembali pas aku bilang ya. Abi, Dervis sama si itu. Bentar, sumpahnya aku nggak tahu sumpah. Sumpah aku nggak tahu cuy. Bentar, tenang. Ini nggak dia mau nyoret layar lagi kah? Oh, bentar salah Biar pusing sekalian nih cuy, pusing bareng kita. Requirement kewajiban kita ini bakal name the router second will not able name the router and second switch you will not able access.
Bentar. Oh, ini tugasnya kita ini cuy. Jadi router udah sesuai ya. Name-nya ini floor 14, terus juga second switch-nya ini 146, sedangkan yang 145 ini katanya nggak bisa diakses cuy. Mungkin aksesnya itu lewat sih. Nah, nggak tahu juga nih nanti. Nah, terus untuk password exec mode-nya itu pakainya Cisco, terus buat password encrypted privilege itu pakainya slash ya. Nah, terus juga nanti kita bakal nge-encrypt semua plain text password. Jadi plain text udah ada gambaran ya teman-teman. Terus juga nanti kita bakal nge-setting up MOTD. Apa ya? Message of the day. Ya, message of the day ya. Atau bisa dibilang banner ya. Terus juga nanti kita bakal nge-konfigurasi di level router untuk IP versi 4 dan IP versi 6-nya sesuai addressing table yang ada di sini. Nah, terus juga untuk switch yang di kanan ini konfigurasinya IP versi 4 dan ngekonfigurasi default gateway-nya. Jadi si manajer B dan reception B ini tahu kalau mau ke internet itu lewatnya mana. Oh, ternyata lewatnya router floor 14 gitu. Terus juga udah sih kayaknya sih. Aku coba mulai ngonfig ya teman-teman. Ini jangan dihujat ya kalau nggak 100% ya cuy. Sumpah aku nggak ada waktu buat belajar ya. Ini aku real live streaming belajar nih namanya nih. Ini ada yang ngikutin nggak teman-teman? Ada yang ngikutin apa cuma nunggu rekordannya ke upload YouTube doang nih? Iya, tapi tergantung banyak sih. Tergantung kamu dulu banyak kan. Kalau hobi ya sebenarnya. Coba SS cuy. Jadi scanning subdomain dulu, habis itu subdomain cek ke situ. Enggak, aku pertama pakai alat dulu. Kalau pakai SS kirim ke Zoom aja nggak apa-apa kalau bisa. Atau kalau nggak bisa kirim ke grup WhatsApp. Scanning tapi kan ya ngeplay sama itu ya scanning. Ini kan ada sebelum sebelumnya. Kan scanning itu sebelum itu dipakai framework dari itu. Itu kayak beberapa template kayak TV. Kayak apa tuh cuy? Nanti kalau ketemu bisa keluar sendiri. Iya, kalau Tapi langsung report. Iya itu juga bisa. Nah, Iya itu bisa. ini kayak yang tadi tak jelasin cuy. Jadi antara punya aku dan punyamu itu pasti beda. Boleh juga punya temennya kamu. Semuanya itu harusnya beda-beda cuy. Beda penamaannya, beda IP-nya, sama beda penempatannya. Kebetulan punya aku dan punyamu kan penempatannya sama ya, router di bawah, switchnya di atas. Tapi ya latar belakangnya beda, nama perangkatnya beda, IP-nya beda. Tapi kurang lebih sama cuy, tinggal disesuaikan aja antara punyamu dan punyaku gitu. Aduh. Weh. Ini berarti kalau nggak ada yang nyoret-nyoret berarti dari kemarin yang nyoret-nyoret full RPL semua apa gimana nih ya? Oke, jadi di sini aku full ChatGPT ya teman-teman. Silahkan bebas mau nganggap aku tai apa gimana terserah ya. Capek aja. Pertama-tama kita bakal nge-setting host name si router dengan nama floor 14. Nah, kalau kita lihat di sini untuk nama routernya emang udah floor 14 ya. Tapi kalau kita coba cek di bagian Oke, susah. Kalau aku coba enter di sini. Nah, name dan host name ini berbeda cuy. Untuk name-nya udah floor 14, tapi host name-nya ini masih router. Host name ini dikenali di networknya cuy. Maksud contohnya tuh gini, aku bisa ngasih contoh ke kamu. Yaitu apa SN? Enggak tahu sih. Mutualan Instagram ya cuy, pusing sumpah. Voucher gratis DB. Iya, DB 1 bulan. Dikasih Kak. Buset. Wah, cosote aku Everest jatuh terus cuy di jembatan yang patah itu loh. Wah, langsung nggak pernah tamat aku anjir. Agendakan kah praktikum di Everest?
agenda kan gak praktikum driver. Sama ini sih bingung. Red Tentuin Red IG. Red tuh apa cuy? dulu belajar reverse bisa. Karena aku pernah ini cuy, pernah foto di apa namanya anjir? Di ininya nih. Nah, ini habis foto jatuh nih habis ini nih. Wah, cuy. Malesnya tuh kalau udah jatuh tuh ulang dari awal cuy, nggak ada checkpointnya. Itu kan bikin males sumpah. Apa tahu cara dikasih checkpoint cuy? Oke, balik lagi ke sini ya. Hostname ya. Antara name dan hostname itu beda. Hostname ini nama panggilan, anggaplah nama panggilan yang untuk komunikasi antara device dan manusia ya. Contohnya tuh gini cuy. Name, hostname. Ini ya kayak faktur lah anggaplah atau ya olah faktor ya. Nah, tapi hostname ini dia ini nama resmi cuy, nama resmi yang terdaftar di networking. Nah, kalau kayak gini berarti ya Ananta atau faktur ya yang nggak pakai he, karena emang nama aku tuh sebenarnya nggak pakai he cuy, tapi name ini ya biar enak kasih he. Nah, kalau di networking, kalau hostname itu nanti tuh bakal masuk ke yang ada di sini cuy. Nah, jadi di sini ada satu komputer namanya Fathur. Nah, ketika komputer tersebut connect ke router, dia langsung detect dari routernya itu ada yang connect nih si Fathur. Nah, sebenarnya kita bisa lihat ya, oh ternyata ada yang connect nih, M-nya 100 GB, MAC-nya si BC2411. Tapi kan ribet kan ya kalau kita harus ngapalin ya 100 GB ini punya siapa, 120 ini punya siapa. Lah, maka dari itu biar enak itu hostname-nya disesuaikan cuy. Nah, jadi nanti ketika router itu diakses atau dilihat dari perangkat yang lain tuh langsung muncul floor 14, enggak hanya router saja kayak yang ada di sini. Ini aku gimana cara ngedeinnya ya cuy? Pakai tracer, zoom in, CLI, Command I, bisa nggak ya Command I? Command itu siapa? Wah bang, Command L. Bentar. Lah. Aku nggak mau ya. Katanya tuh di preference font. Mana? Aduh. Anjim, kaget. Preference font. Lah mau kayaknya gimana? Buset. Aku nggak mau besar ya cuy. Bentar-bentarnya aku nggak enak nih. Oh alah. Ini cuy, yang cita-citanya menjadi UI UX designer perlu dikasih paham nih. Tombol play gini nih harusnya nih ngetok di sini cuy. Jadi nggak perlu nyekrol buat dimunculin gitu. Wah, cuy gede banget jir, kayak orang tua nih aku nih. Jangan gede ntar diledekin. HP volume gede, layar terang aja udah diledekin, apalagi font gede nih cuy. Oke, ini udah cukup gede ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa dilihat kalau hostname router yang ada di situ ya cuma ada satu router sih. Itu masih default bawaan pabrik, hanya router, belum floor 14. Floor 14 ini hanya name-nya. Kita perlu ubah hostname menjadi floor 14 sesuai yang ada di sini. Nah, untuk merubah suatu hostname di paket tracer itu bisa pakai perintah hostname spasi nama hostname-nya. Tapi sebelum merubah hostname kita harus masuk ke mode enable dan configure terminal. Tinggal kok hilang jir conft hostname floor 14. Nah, setelah kita merubah ini jadilah kayak gini cuy. Yang awalnya router lebih dari ini lebih dari apa kurang dari aku masih belum paham ya, masih belum hafal ya floor gitu. Nah sekarang yang awalnya router ke kayak gini terus sekarang jadi floor 14 gitu cuy. Wah bang, ketahuan dongonya nih aku nih bang suy maksudnya. Nah selanjutnya kita perlu ngasih nama si switchnya ini. Kita coba cek di switch yang kanan ini.
Nah di sini yang switch ini masih snapnya masih bawaan pabrik, masih switch. Kita harus nyamain ke room 146. Tapi aku nanti dulu menyesuaikan. Aku mau nyesuaiin yang dilangkah-langkahin sama ChatGPT cuy. Hah? Ada yang ngomong kah? Oke, selanjutnya kita bakal ngasih password pakai perintah enable sih. Hah? Ada yang ngomong kah? Nah, kita bakal enable secret, komennya ya enable secret spasi mau dikasih secret apa. Terus dikasih deklarasi ini. Nah, enggak, soalnya mana sih tadi sih? Password Cisco. Oke, bener. Oke, gak apa-apa, kerjain aja ya cuy. Terus di sini juga ada yang mau dikasih password ketika diakses dari mana. Kalau yang ini berarti diakses dari konsol 0. Kalau ini dari VTY 04 gitu. Oke, aku coba tak kerjain, tak taruh di sini. Shit, enak banget nih. Sorry, ini masih switch ya cuy. Aku balik lagi ke routernya yang ini. Kok kecil lagi ya cuy? Kecil lagi nggak sih di kamu? Apa karena udah terbiasa jadi ngerasa kecil ya? 14, 15 dah. Bodo amat lu anjir yang ngeledekin. 14. Terus kan kecil lagi nggak sih cuy? Apa matanya aku yang udah rusak nih? Nggak apa-apa ya. Enable secret class. Oke, terus line konsol 0. Nah, setelah kita masuk ke line konsol 0, kita udah bisa nge-config di konsol yang ke 0. Kita bakal ngasih password, password spasi nama passwordnya apa, Cisco. Nah, terus kalau udah kita klik login buat nge-apply-nya, kayaknya. Anjing. Pernah nggak cuy ente ketemu Astra banyak nggak taunya aja. Nah, setelah kita nge-apply, kita tinggal exit aja karena kita mau ngasih password di line VTY 04. Oke, lanjut line VTY 04. Terus password spasi nama passwordnya apa, kita kasih nama Cisco. Teman-teman perlu menyesuaikan soalnya masing-masing ya cuy. Terus juga ada login dan exit. Nah, selanjutnya service password encryption, balik lagi kayak yang tadi di soal ya, kita harus nge-encrypt semua password yang dalam bentuk plain text. Jadi kita perlu ngerjain service password encryption. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita balik lagi di soal yang sini itu kita harus ngasih appropriate banner. Appropriate itu artinya apa cuy? Bentar ya. Nggak lucu nih, bentar. Oke, nggak apa-apa. Cuek. Tip L. Appropriate nih sesuai nggak sih? Banner yang sesuai. Oke, manuk ya. Oke. Nah, kita perlu ngasih banner ke routernya kayaknya. Jadi ketika ada yang akses router tuh bakal dapat info. Aku nggak tahu ya. Di sini tuh kayaknya dibebasin deh. Bannernya mau dikasih welcome page-nya apa gitu. Oke, ini aku tak kasih ini ya. Another access is prohibit ya. Tak ganti aja deh. Fatur menolak pusing. Buset. Ready bosku. Oke, tak copy terus tak paste di sini. Enter. Nah, kalau aku coba exit terus exit lagi. Nah, sekarang bannernya udah ke apply cuy, sudah muncul nih Fatur menolak pusing, dia bakal minta password. Nah, passwordnya yang apa aku nggak tahu, entah Cisco atau kelas. Aku coba yang kelas dulu ya. Yang kelas salah cuy. Oke, yang benarnya yang Cisco ya cuy. Kenapa gitu? Karena kita tuh ngaksesnya tuh langsung ke port VTY cuy. Nah, password
ini kan kelas ini dipakai ketika ada ngakses lewat port konsol, kabel konsol. Jadi antara ngakses langsung ke router atau ngakses dari komputer lain baru ke router itu dianggap beda jalur. Nah, beda jalur ini dianggap bisa disetting passwordnya yang berbeda gitu. Oke, aku balik lagi inconf. Oke, wah sumpah yang oke, sabar itu ya. Selanjutnya kita udah berhasil login. Nah kita kan udah ngasih hostname nih, kita udah ngasih hostname router, ngasih password router, bikin banner router, tapi belum ngekonfigurasi terkait networkingnya. Lah di sini punya aku itu baru 17%. Nah selanjutnya di sini aku bakal ngekonfigurasi dua interface saja. Loh, kok cuma dua mas? Bukannya ini ada banyak ya? Ada 4 komputer, begitu juga ada 2 switch. Bener, tapi 2 komputer ini dia ada di bawah switch yang berhubungan langsung dengan router ini itu hanya 2 switch ini cuy. Jadi kita hanya ngekonfigurasi jalur yang ke switchnya doang. Nah nanti yang ngekonfigurasi 2 komputer ini itu si switch bukan si router gitu cuy. Nah balik lagi ke sini, kita bakal ngekonfigurasi. Kita masuk dulu nih interface. Kita masuk ke interface berapa yang kita config. Nah kita bakal masuk ke G0/0 ya, gigabit 00. Aku coba paste nconf int G0/0. Oke, terus kita kasih description link. Oke, kita kasih descriptionnya itu link atau link itu apa sih cuy? Jaringan kah? Koneksi kah? Gitu ya. Link ke switch room 145. Oke, aku tak paste di sini. Nah selanjutnya kita kasih IP address 10.10.10.1 dan netmasknya itu 24 atau 255.255.255.0. Nah kita paste aja. Kalau mau disingkat ya bisa pakai IP add ya kalau nggak salah ya, IP add bla 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 gitu. Nah kita udah berhasil masukin IP versi 4-nya, karena kalau kita lihat di bagian sini itu kita ada suruh nyeting IP versi 6 cuy. Nah untuk nyeting IP versi 6 itu kita pakai IP versi 6 spasi address gitu. Nah spasi IP versi 6 nya itu berapa? Nah kalau IP versi 4 itu prefixnya itu diketik menggunakan subnet mas 255.255.255.0. Kalau di IP versi 6 itu pakainya prefix langsung /64 gitu. Oke, aku coba paste langsung. Oke, kalau udah kita perlu ngeaktifkan interface tersebut, interface G0/0 menggunakan command no shutdown atau no sh. Oke, udah nyala. Selanjutnya interface 00 udah kita konfigurasi selanjutnya, atau yang 00 itu yang dari. Nah, di sini udah hijau nih cuy. Dari floor mat dari router ke switch yang di kiri ini udah mulai hijau. Tapi yang di kanan ini masih merah. Kita perlu ngehijaukannya. Kita perlu ngekonfigurasi si interface 01 ya. Oke, caranya sama. Kita masuk ke intg 0/1. Terus kita tambahin IP-nya. Oke, kita kasih description dulu. Terus kita kasih IP address. Aku ngopi ya cuy. Sampai nih Jer. Loh, kok nggak mau ke kopi? Kocak. Oke, aku kopi lagi. Ini disesuaikan IP-nya cuy. Di no S ya. Nah, ini disesuaikan IP sama yang ada di sini cuy. Sesuaikan yang ada di ini nih yang ada di kiri layarnya aku gitu. Punya aku dan punyamu pasti beda. Begitu juga kayak punya tadi Mas Saki ya. Dia tuh 172-an ya kalau nggak salah ya, atau 174 lah. Sedangkan punya aku kan 10 lah, itu perlu disesuaikan lagi cuy. Punya aku udah 46% cuy. Jadi nomor ros ini cuy. Sok-sok tapi 17% ke piwe konsepe Kang. Masih proses sama dia anakku.
Asli gak nih cuy? Coba di ini lagi deh, di cross check lagi deh. Aku nanti ini tuh nanti tak kirim ke grup deh kalau oke. Selanjutnya kita bakal nge-save. Selanjutnya kita bakal nge-save konfigurasinya kita ke startup config. Jadi setiap router ini nyala itu langsung nge-load konfigurasi yang udah kita konfigurasi sebelumnya. Coba ente nanya ke kelas C cuy, Astra Faktur tuh gimana? Pasti jawabnya nggak pernah masuk anjing. Oke, kayaknya aku udah win strike loh. Aku win strike 3 kali berturut-turut nggak pernah masuk kelas C anjir. Asli nih win strike 3 kali berturut-turut dan nggak dicewer sama dosen ya. Tapi sekalinya di IF, wah bajindul langsung. Saya kira jenengan sudah belajar dari kesalahan kemarin mas. Besok ketemu saya di ruangan mas. Bajingan ya. Oke lanjut. Oke kita perlu paste yang ini buat nge-save konfigurasi. Oke ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena itu kalau kita perhatikan di Mari ya, di Mari itu kita sedang ada di config IF ini kepanjangannya dari informatika kan cuy, dari interface ya. Nah, yang mana kita tuh lagi nge-konfigurasi interface. Nah, kita perlu keluar dulu dari konfigurasi interface ini biar ke sampai config aja menggunakan perintah X sekali aja enter. Nah, kalau udah tap apa, Bu? Mas kalau mau mesra lagi, fokus aja deh. Tuh, diminum enggak? Punya Pator bukan sih? Manis enggak? Tak minum ya. Manis banget. Ini maksud apa? Udah aman. Seger banget cuy. Enggak, lebih ke arah manis. Kurang kecut menurutku, kurang asam. Shit. Nanti mau yang mana nih Jir? Aku ada 2 nih cuy. Ready nih cuy, kopinya ready. Yang seger-seger ready. Coba cocok deh. Bentar, tak back dulu. Oke lanjut. Oke kita udah keluar dari konfigurasi interface. Selanjutnya kita perlu ngepaste yang tadi ya, kita buat nge-save konfigurasi ke startup config. Exit sekali lagi cuy, exit sekali lagi. Nah kita sampai pagar aja. Nah kalau udah kayak gitu di enter aja buat nge-defaultkan file name-nya. Nah kita udah oke. Kalau aku coba nomor 2 aku udah clear ya teman-teman. Aku coba tak paste, tak kirim ke grup uang save dulu. Konfigurasi router. Gede banget ya perasaan ya WhatsApp-nya. Gede nggak sih cuy? Apa karena aku kedeketan ya? Bentar. Ini perlu tak jelasin nggak teman-teman? Perlu tak kasih komentar nggak? Ini tuh buat apa? Yang ini buat apa gitu? Perlu nggak cuy? Apa langsung tak paste aja nih? Oke, ada jago ya teman-teman. Silahkan disesuaikan aja. Buat router. Yang perlu disesuaikan itu pertama hostname, terus password perlu dicek lagi ya, password. Terus banner dibebasin, IP address. Begitu juga IP address V6-nya. Dan udah sih, cuma itu yang perlu disesuaikan. Sisanya harusnya masih sama, enter. Nah, selanjutnya aku udah kelar dapat kocak masih 46% Jim. Gimana nih cuy? Apakah dunia sedang tidak berpihak kah? Oke, cuek cuy. Jangan selalu minta reward langsung ya. Kita harus cari sabar nih cuy. Kita coba lanjut nge-konfigurasi room switch yang ada di 146.
atau yang di kanan. Nah, ini aku nggak tahu nih. Aku nggak tahu kenapa room 145 ini nggak perlu dikonfig. Kita juga nggak bisa ngekonfig, entah sudah dikonfigin langsung sama Cisco-nya atau gimana, aku nggak tahu cuy. Yang tak kira di awal tuh kita ngonfignya tuh bukan masuk dari sini, tapi dari masuk ke komputer, terus ke desktop, terminal, baru ke switch ya. Tak kira gitu, ternyata kayaknya enggak deh. Oke, lanjut ke yang room switch yang di kanan ya. Aku enter. Nah, di sini masih sama nih, hostname-nya masih switch. Kita perlu menyesuaikan yang ada di soal, yaitu room 146. Oke, enable configure terminal, hostname room 146. Enable switch configure terminal enter configuration commands. Otak matiin ya. Aku matiin audio ya teman-teman. Kalau ada apa-apa chat aja cuy, atau nulis aja di layar. Nah, selanjutnya aku kasih password lagi, enable secret class, line console 0. Ini switch kan ya, oke. Ini paste bajingan. Sebenarnya kemarin kayak ngajar anak TK nggak sih cuy, yang rewel gitu, yang kalau nggak diizinin nyoret bakal nangis gitu. Terus aku kayak password encryption aku udah ketik, lanjutnya aku ngasih ngasih banner. Oke, terus juga aku bakal ngekonfigurasi interface-nya. Nah, interface-nya kalau sebelumnya kan ke G0/0, kali ini kita ke VLAN 1. Description-nya manajemen VLAN for room 146. Terus juga kita kasih IP address 10.10.1100 subnet masnya 255.255.255.0, terus no shadow buat nge-enable si interface-nya. Oke, terus go enter. Nah, selanjutnya di sini kita harus ngasih tahu ke router. Kalau jalan keluarnya itu di mana. Kalau kamu mau keluar, kamu harus lewat mana. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya tuh gini cuy. Anggaplah manajer B ini mau ngeping ke manajer A. Nah, si di gateway ini kan jalan keluar kan ya. Nah, kita harus ngasih tahu ke switch ini. Switch, nanti kalau kamu mau keluar, kamu lewat si router floor 14 atau yang beralamatan 10.11.1 gitu cuy. Itu ya dinamakan gateway. Oke, aku paste lagi. Oke, terus kalau udah kita exit lagi. Bisa nggak sih? Bentar. Enter. Nah, kita udah ke ini aja. Nah, udah kelar. Aku udah berhasil nge-config yang 146 switch 146. Kalau aku coba cek di completion-nya sekarang aku 78. Punyamu berapa, weh? Iya. Ada yang bisa gambar nggak cuy? Gambar apa gitu? Iya. Weh, gambarnya jangan gede-gede aja. Kita bagiin aja lah ya. Satu aja. Nih yang sering dituduh impostor tuh warna apa cuy? Merah kah? Kok bisa gede gitu sih spidolnya? Oke, lanjut gambar aja nggak apa-apa cuy. Ini aku udah bajingan. Oke, pusing boleh selama Superman belum tutup. Pusing tuh hal yang diizinkan cuy. Tapi kalau Superman tutup, wah jangan sampai pusing, bahaya cuy. Healingnya nggak bisa ada sesuatu yang men-solve kepusingan tersebut selain Superman cuy. Ini monopolinya sambil berdiri apa gimana nih ceritanya? Kita baca tulisan dulu. Et al. Masa? Et al tuh mana? Oh, yang ke ini ya, arah Pasar Wagyu ya. Mahal nggak sih cuy? Mendekati 20 kalau nggak salah. Americanonya doang. Berapa sih di sana cuy? Di Cafe Malang aku cuy.
Nggak tahu nih harganya berapa, dibayarin soalnya. Wih, sampai mana tadi cuy? Oke, aku udah 78% ya. Aku coba balik lagi ke yang ini tak. Ini untuk switch yang kanan. Nah, untuk hal ini yang perlu di gambar Patrick coba cuy. Coba gambar Patrick pakai yang warna pink. Pakai speed wall pink coba cuy. Ini itu yang perlu disesuaikan. yang perlu disesuaikan itu hostname, yang perlu disesuaikan hostname, password, interface itu semuanya sama ya, VLAN 1 harusnya. Terus description juga perlu dicek lagi, dan IP ADDR dan IP default GW gitu. Terus sisanya sama semua harusnya. Jangan dihapus cuy. Gambar apa ya? Nah, ini cuy ada tutorialnya nih Jer. Oke, aku udah berhasil nge-config switch yang ada di kanan. Aku udah 78%. Terus selanjutnya, nah karena di sini nggak ada DHCP server, maka kita harus nge-setting manual IP dari masing-masing device yang kita punya cuy. Sejak kapan Jer Patrick segitiga gini? Nah, terus gambar ini aja ngapa cuy? Among Us semua. Presensinya itu masing-masing. Ayo cuy, gambarkan cuy, bawahnya dikasih nama. Sudah siapa nih cuy? Raffi. Ayo cuy, gambarin semua cuy, ini bentar lagi kelar nih. Selanjutnya balik lagi ya, karena tadi si entah router maupun switch, harusnya router ya, karena si router ini nggak ada DHCP, jadi kita harus nge-setting manual IP-nya masing-masing dari yang ada di kliennya kita. Kliennya kita itu ada siapa saja. Kalau kita cek di sini, klien itu end device atau yang ada di sini. Di end device ini ya ada 4 PC cuy. Ada 4 PC, manager A, reception A, manager B, dan reception B. Kita perlu masing-masing nge-config yang ada di sini. Caranya gimana? Kita perlu ngeklik manual satu cuy. Nah, kita dari manager A dulu atau yang ada di kiri dulu. Peraturan Makassar tuh cuy. Nentuin harganya gimana? Yang di kiri ngapa cuy? Gambar di kiri di sini kiri. Selain ini kan ada skin-skinnya nggak sih cuy? Bukan apa sih cuy? Yang lebih baru namanya apa? Yang ini nih apa ya? Apa cuy nama gamenya cuy? Ini cuy Super Sas. Coba gambar ini deh, ada yang bisa nggak cuy? Gambar skin sapi. Oke, balik lagi ke sini manager. Caranya itu kita masuk ke klik 2 kali, terus di IP configuration. Nah, loh. Udah keisi jir. Oh, aku tahu. Kita baru dikasihin. Kita baru dikasih IP-nya doang, tapi yang gateway ini belum diisi. Kita perlu ngeisi default gateway-nya. Untuk yang manager A kita kasih yang kayak gini, dan DNS-nya kita biarin kosong aja. Nah, untuk IP versi 6 berarti yang ada di bawahnya cuy. Jadi yang atas ini IP versi 4, jangan yang bawahnya ini IP versi 6. Nah, IP versi 6-nya kita masukin ini. Oke. No way. Oops, sorry, yang taruh di atas ya cuy.
kok nggak mau dikompas anjir. Lah kocak. Oke, terus slashnya ini slash 2 slash 64 ya. Berarti yang 64 slash 64-nya ini itu taruh di kanan cuy. Slash 64. Nah, awas cuy. Slash 64 nih, sumpah nih kalau error aku nggak tahu ya. Ya, oke, selanjutnya aku coba silang. Oke, aman. Sekarang punya aku udah 80%. Lanjut yang di kiri. Coba gambar Roblox cuy. Gambar Roblox. Tapi yang skin bebek. Udah cuy. Kemarin tuh cuma apa ya, ngabisin 100-an Robux loh, yang beli 10.000 gitu loh. Jangan dihapus cuy gambarnya cuy, mau tak SS nih ntar nih buat dijadiin apa ya, jadiin thumbnail YouTube-nya gitu. Oke guys, dari sini. Nah, manajer udah, kita lanjut PC yang reception yang di bawahnya manajer. Atau yang ini ya, reception ini kita klik 2 kali, masuk ke desktop, terus IP configuration. Nah, IP versi 4-nya tuh foto dulu bentar sih. Oke, lanjut. Oke, aman. Kita tinggal masukin gateway-nya aja. Jadi komputer ini tahu dia kalau mau keluar itu lewatnya mana. Oh, ternyata lewatnya switch. Gitu. Nah, terus yang versi 6 juga kita perlu masukin yang bawahnya sini. Dan slash 64-nya taruh di sini, slash 64. Nah, gateway-nya tuh, gateway perlu diisi cuy. Sorry. Gateway-nya tak isi, begitu juga yang ada di manager A. Gateway-nya kita harus isi juga. Jangan lupa ya teman-teman gateway-nya. Ini gambar toyolnya yang benar nih, Jer. Yuk. Katanya makan. Terus Kenapa jelek? Terus. Bajingan. Waduh. Cuy. Ya, aku punya baju Alucard tapi baru dipakai SK 2 kali nih cuy, di hari Senin Selasa nih, praktikum Rabu Kamis Jumat belum pernah ketemu aku pakai baju Alucard nih. Lanjut ya, kita lanjut yang B manager B, kita desktop, IP configuration, IP-nya kita masukin, IP-nya udah masuk ya, slash 24-nya ini. Nah, mungkin kamu nanya ya, loh kok mas di sini ada slash 24, kenapa di sini nggak ada? Nah, slash 24-nya itu udah dikonversi ke subnet mas cuy, yang di bawahnya sini. Jadi kita hanya perlu masukin yang gateway-nya aja, dan IP versi 6-nya di sini, slashnya 64 dan gateway si IP versi 6-nya. Oke, selesai. Begitu juga yang B nih, tahu yang di bawahnya ini. Oke, IP configuration. Oke, ini harusnya udah masuk semua ya, tinggal IP versi 6-nya. Ups, gateway-nya belum cuy. Gateway slash 64. Oke, selesai. Kalau aku coba silang, jadi kita tadi berhasil ngekonfigurasi IP address untuk manager untuk 4 komputer ya, termasuk IP versi 4 dan IP versi 6-nya. Nah, terakhir di sini aku udah 97%. Aku nggak tahu nih kenapa 100% nih, tapi terakhir kita bakal nyoba tes konektivitas masing-masing PC. Jadi dari manager A ke manager B, manager A ke reception B, A ke B, A ke B lagi, B ke A, B ke A, B ke A, B ke A gitu. Jadi semuanya tuh dicekin semuanya, karena memang tuh kadang meskipun yang A ini bisa, manajer A ini bisa ke manajer B, bisa jadi yang reception A ini nggak bisa ke B.
Ini kalau real life-nya ya bisa jadi di reception A ini ada firewall out-nya itu nggak di allow, atau kabelnya yang rusak, atau salah konfigurasi, atau dari manajer B-nya ini dia nolak traffic dari reception A, itu semuanya bisa ada kemungkinannya cuy. Terus nah ini ada memastikan ya, jangan lupa buat ketik no shutdown setelah kita mengkonfigurasi interface di router dan switch gitu. Oke, ini aku coba ping biar cepet. Caranya gimana ya cuy? Oh ini aku tahu. Bisa nggak ya pakai ini? Pakai ini ke sini. Nah, buat ngeping cepet itu sukses nggak sih? Wah, ini impostornya siapa nih yang warna merah nih, Jir? Sukses ya. Pakai yang ini cuy. Buset, ada tanda panahnya nih, Jir. Yang ini ya, yang ini diklik. Nah, ini aku dari manajer A ke tadi kan ke reception A itu udah aman ya. Kalau aku dari manajer A ke manajer B. Nah, ini file nih kita coba kirim ulang. Kirim ulangnya tuh klik 2 kali aja yang ini. Nah, kita udah berhasil sukses. Jadi ketika pengiriman pertama itu bisa jadi dia sedang kenalan dulu. Ketika pengiriman kedua dia udah kenalan. Atau kalau mau dienakin ketika pengiriman pertama dia tuh cek ARP table-nya dulu cuy. Kayak materi yang kemarin kita pelajari. Nah, setelah MAC address si manajer B ini udah masuk ke ARP listnya kita, dia langsung berhasil ngirim paket ke network yang berbeda. Nah, terus dari A ke reception B ini juga fail. Kalau kita coba ulang lagi, waduh, jangan bercanda sih lu cuy, jangan bercanda anjir. Apa ya weh? Hah? Ini 174 dari siapa cuy? Bangsat nih Cisco nih ngerjain doang cuy. Hati-hati nih cuy. Berarti manajer reception B IP-nya perlu diupdate ya, karena IP yang di kanan itu 10.10.11x. Kayaknya aku tak update, 24-nya tak Woi. Jangan 24-nya jangan dibawa. Net masnya 255 untuk di default gateway 10.11.1. Oke, aku coba tak cek dulu IP-nya apakah udah 10. Oke, aku coba ping lagi ya dari A ke B lagi. Kenapa nih cuy? Pesan dari tadi emang mas? Pesannya dari tadi? Dari datang? Kenapa ya? Udah amat ah. Harusnya kalau kamu konfignya nggak salah ya. Kalau kamu lagi nggak pusing tuh harusnya bisa cuy. Ini aku wajar cuy karena pusing ya. Harusnya berhasil. Begitu juga kalau dari B ke A. Oke, punya aku sukses. Dari manajer B ke reception A sukses juga. Dari reception B ke A harusnya gagal karena tadi dari kocak. Nah, nih cuy. Ini yang tak ngomongin tadi nih cuy. Dari manajer A ke reception B nggak bisa, tapi dari reception B ke manajer A tuh bisa anjir. Ini aku nggak tahu nih gimana ceritanya A ke B bisa, B ke A nggak bisa. Aku nggak tahu cuy. Lanjut sekali lagi dari reception B ke reception A. Selesai. Punya aku 100%. Waduh, 100% cuy. Anjoy. Modal ChatGPT. Terima kasih. Gitu cuy. Ada pertanyaan gak nih? Ayo cuy, absennya di SS ya. Tapi gambar karakternya dulu masing-masing sebelum di SS. Jangan on cam nge-lag cuy. Ayo cuy, gambar karakternya masing-masing cuy. Bagus nih jir. 100 nih dewa nih. Sejak kapan ada bisa gambar kayak gitu langsung cuy. Ayo cuy, presensi cuy. Tak kasih waktu 6 menit ya buat buat gambar. Aku ikut gambar warna apa ya? Warna pink cuy. Warna pink nih jarang dicurigai cuy. Ntar aku mau bikin yang bagus banget. Pink nih jarang dicurigai cuy. Lah kocak. Hilang anjime.
Di kiri ini masih banyak yang kosong cuy. Walah, ulang. Cepet cuy, 5 menit lagi ya. Oke. Terus, nah sembari kamu gambar, anjir ada bebek nih. Bagus ya bebeknya. Ini nggak ada yang gambar cacing ya? Oh ini cacing nih cuy. Wujud asli cacing nih cuy. Nah, jangan lupa kita udah selesai. Aku tak download save dulu. Save-nya itu yang nah ini ya, name-nya namanya kamu, emailnya email Telkomnya kamu. Di oke, terus di SS jangan lupa cuy. Barangkali dimintain sama Pak Aulia. Set, mukanya lagi kayak gitu tuh. Oke. Di SS jangan lupa, aku nggak tahu bakal dikirim apa enggak, tapi jangan lupa SS. Ayo cuy, 6 menit lagi cuy buat presensi cuy. Cingan. Nggak dianggap nyoba gambar SpongeBob kah? Asli aku stres banget anjing, tak kayak gitu banget kok lah progres kok Kang. Agendakan lah ya, ngesong lah ya, Superman lah ya. Percuma bos praktikum semester nekra pernah kopdar blas. Karena tuh pada dasarnya tuh praktikum itu mencari kenalan baru cuy. Shit. Ini kasih nama siapa ya? Kasih nama siapa nih? Kasih nama nama Dini cuy. Bajingan. Ayo cuy, 2 menit lagi cuy. Ready kan? Yuk foto yuk cuy. Oke bentar. Oke tak bentar, foto tuh caranya gimana? Oke gini. Oke tak foto ya cuy. Oke nggak nih? Wih hilang anjir. Bentar. Ini pada mau ikut on cam nggak cuy? Hah? Anjing cuma 24 ternyata cok. Pada mau on cam nggak cuy? Foto bareng kita. Ada kayak yang mau on cam? Tadi hasil fotonya aku mana? Oke, ready. Itu ya teman-teman. Tak. Ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Dikerjain secepatnya aja ya. Aku nggak tahu deadline-nya kapan. Soalnya aku sama Pak Dodo jarang ini cuy, jarang tektokan terkait praktikum.
nggak sedetail itu gitu. Takutnya ya akunya kelewat, paltunya kelewat, tahu-tahu deadline ditutup kamu belum ngerjain gitu. Soalnya aku kalau di kelas lain tuh dibanding-bandingin doang Jim sama aspek satunya, katanya wah mas jenengan komunikasinya kurang nih mas, nggak kayak mas ini, nggak kayak mbak ini. Alah, makanya mending aspek sendiri cuy, nggak dibanding-bandingin. Cawe ya bajingan di kos dimarahin ibu kos, di rumah dibanding-bandingin sama dosen dibanding-bandingin. Ntar jangan-jangan pas sidang dibanding-bandingin lagi nih Jim, dibikin laprak. Bentar aku jujur nggak nangkep apa kata Pak Auli ya. Oh oh kamu nangkap gak nih maksudnya itu apa? Kok bisa kepikiran dibikin laprak sih, kocak? Gak ada lah, pakai translate gini kan udah auto grading. Gak usah dibikin laprak, langsung aja di SS. Toh juga di LMS tuh aku pernah lihat loh cuy. Layarnya juga. Ayo benar, jangan dihapus. Bentar. Di LMS ada nggak sih? Jangan dihapus cuy, mau tak SS lagi nih. Ini makin lucu nih gambar-gambarannya nih. Mei. Kok nggak ada yang ditutup Mei ya? Adakah? Hah? Oh, jir, kaget. Nggak ada ya cuy, aman lah. Ntar nggak usah perlu ini. Udah kayak nggak perlu. Cetak foto lagi aja. Ya. Singan. Cuy. Kita pakai kopinya aja cuy. Itu aman ya, nggak ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan infoin aja di Wangsaf. Thank you teman-teman yang udah menghibur ya. Aku pusing banget anjing itu kayak gini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.